Laga final Piala AFF antara Timnas Garuda melawan Thailand menjadi pertandingan paling bergengsi untuk masyarakat Indonesia, khususnya para pecinta sepak bola di tanah air. Timnas Garuda di bawah asuhan Sinteyong akhirnya membuktikan proses panjang yang melelahkan, membuahkan hasil yang membanggakan. Pertandingan dramatis Timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2021 akhirnya mengantarkan tim Merah Putih maju ke final. Kita akan bahas dengan redaktur olahraga Forum Keadilan, Bung Eri. Halo, Bung. Ya. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Masyarakat lagi ramai nih, Bung, ngomongin Piala AFF 2021. Betul. Ya, menurut Bung Eri gimana nih peluang Timnas Indonesia pada final Piala AFF kali ini? Menurut saya permainan dari kedua tim ini memang sudah mumpuni ya. Dalam artian gini, mereka juga juara grup. Thailand juara grup A, Indonesia juara grup B. Dan laga-laga sebelumnya di penyisihan grup kedua tim ini performanya bagus. Rata golnya cukup besar gitu loh ya. Dan ini menunjukkan bahwa performa tim juga sangat baik. Ditunjang lagi oleh pemain-pemain yang banyak merumput di liga-liga luar negeri, di Eropa, di Jepang, dan beberapa liga-liga Asia gitu. Ini juga merupakan sebuah modal bagi kedua belah tim untuk mengarungi final ini. Menurut saya sebenarnya mereka peluangnya adalah 50-50 ya, tergantung kesiapan mental, teknis, dan stamina. Gitu. Jadi siapa yang bisa menguasai itu, saya yakin mampu akan unggul dalam pertandingan, baik di leg pertama ataupun di leg kedua. Oke, kesiapan stamina dan mental tentunya. Betul. Ya, Bung ya. Oke, Timnas Indonesia sendiri itu di bawah asuhan Sinteyong yang merupakan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ya, Bung ya. Nah, apa yang menjadi kelebihan Timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong dibandingkan skuad Timnas Indonesia pada edisi Piala AFF sebelumnya? Saya melihat bahwa Sinteyong ini membawa angin segar ya terhadap Timnas Indonesia. Pertama dari segi disiplin, dan kedua adalah dari menaikkan stamina daripada tim Indonesia. Disiplin adalah pertama bahwa Sinteyong menerapkan bahwa dia menekankan bahwa setiap pemain harus bisa menguasai lininya masing-masing. Kedua adalah bagaimana Sinteyong ini bisa dia bisa meramu gitu loh sebenarnya. Meramu dalam artian strategi yang dia terapkan hampir dalam setiap pertandingan di penyisihan dan di semifinal kemarin, strateginya berbeda-beda. Ini yang sulit dibaca oleh tim lawan gitu. Bahwa strategi inilah yang menjadi sebuah kekuatan selain tadi disiplin yang dia terapkan terhadap pemain, juga peningkatan performa stamina. Sinteyong saya lihat sangat memperhatikan ini karena dia yakin bahwa dengan stamina yang mumpuni, efektivitas permainan akan berjalan. Nah, selain itu Sinteyong juga membuat sebuah perubahan baru untuk menerapkan bahwa timnas ini diisi oleh pemain-pemain muda. Rata-rata masih di bawah umur 23 tahun. Tercatat ada 17 pemain yang umurnya masih di bawah 23 tahun dan ini menjadi sebuah kekuatan besar bagi timnas Indonesia. Buktinya adalah sempat timnas Indonesia itu dipandang sebelah mata oleh banyak tim. Bahkan di Malaysia sendiri sebelum pertandingan melawan Malaysia, Indonesia itu udah dianggap pokoknya bakalan kalah lah gitu kan dengan skuad-skuad yang muda itu. Tapi ternyata kita bisa membalikan keadaan dengan memenangkan dengan skor 4-1. Dan itu membuka mata bagi semua lawan kita bahwa skuad muda inilah yang menjadi potensi besar bagi timnas Indonesia untuk bisa memenangkan laga demi laganya. Oke, iya betul. Ngomongin soal strategi tadi ya, Bung ya. Ini kan formasi biasa kita tuh andalan kita 5-4-1 sama 4-3-3 ya.
Nah, kira-kira formasi apa yang akan dimainkan oleh Sinteyong pada final leg pertama Rabu 29 Desember nanti? Kalau sebenarnya kalau soal formasi baik 5-4-1 atau 4-3-3 itu sebenarnya semua bisa diterapkan. Tapi yang penting adalah saat ini adalah finishing touch dari striker maupun gelandang serang kita yang harus lebih ditingkatkan. Karena apa? Melihat dari pertandingan kemarin melawan Singapura, sebenarnya Indonesia sudah unggul besar gitu dengan ada di awal-awal malah 2 kartu merah yang diterima oleh Singapura. Dan itu membuat sebuah keunggulan penting bagi kita ya. Dengan 11 melawan 9 itu sebenarnya sudah menjadi sebuah kekuatan besar. Cuman lagi-lagi adalah itu tadi, finishing touch dari para pemain-pemain Indonesia ini masih belum sempurna. Baik sudah, tapi belum sempurna. Dan mungkin juga ditambah lagi kemarin gemilangnya kiper Singapura juga ya, yang beberapa kali bisa menghadang tendangan-tendangan dari striker dan gelandang serang kita. Walaupun akhirnya kita ngegolin gitu ya. Yang saya lihat adalah di luar gol yang dilakukan oleh Ezra Walian ya kemarin, gol kita yang lain-lain itu tidak dihasilkan oleh tendangan-tendangan atau sundulan yang benar-benar hasil dari sebuah peluang yang memang yang murni sebuah peluang. Tapi ada yang contohnya gol ketiga kan itu bunuh diri, walaupun kemelut di depan gawang, akhirnya bunuh diri. Dan gol yang keempat juga itu bola muntah yang langsung disambar oleh Egy ya gitu kan. Nah itu juga agak sedikit berbeda dengan gol yang dihasilkan oleh Singapura, yang dihasilkan dari tendangan bebas yang ibaratnya telak gitu loh ya kan. Terus gol pertama juga hasil tendangan juga yang memang benar-benar murni hasil serangan gitu. Nah ini yang mungkin harus diperbaiki oleh timnas, bahwa finishing touch-nya di Indonesia itu harus bisa menghasilkan gol, baik itu dari tendangan dari permainan operan 1-2 yang sudah menurut saya sudah bagus ya, operan 1-2-nya antara pemain, dan itu tinggal diselesaikan dengan finishing touch yang mumpuni gitu. Nah itu yang mungkin salah satu titik yang harus dibenahi oleh Sinteyong untuk bisa melawan Thailand yang memang boleh dibilang mereka juga punya kemampuan dan skill rata-rata pemain yang bagus. Bagus ya. Kira-kira siapa aja tuh, Bung, pemain Thailand yang patut diwaspadai pada pertandingan nanti? Thailand itu beberapa pemainnya memang bagus ya. Ada misalnya yang bisa kita garis bawahi itu adalah pemain-pemain yang merumput di Liga Jepang, yang dia ada pemain yang disebut oleh pengamat sepak bola di Asia Tenggara adalah Messi-nya Thailand. Messi-nya Thailand. Nah itu juga salah satu yang harus diwaspadai, mengingat dia cepat sekali bermainnya gitu loh ya. Nah ini yang patut diwaspadai oleh back Indonesia. Mungkin Indonesia memang harus memainkan Elkan Bagot dari awal, karena saya lihat sudah beberapa kali pertandingan Bagot dimainkan di babak kedua gitu. Nah ini mungkin yang bisa dijadikan sebuah warning gitu ya, bahwa mungkin Bagot harus dimainkan dari babak pertama gitu. Seperti itu. Bang Eri sendiri ada tebakan nggak nih kira-kira berapa prediksi untuk leg pertama nanti? Kalau saya sih sebenarnya Indonesia ini menang 1-0 aja sudah bagus gitu ya. 1-0 saya sudah bagus. Syukur-syukur bisa lebih dari 1 gol ya selisihnya gitu kan. Tapi melihat performa Thailand yang juga tidak main-main, apalagi Indonesia sudah beberapa kali dalam laga AFF khususnya gitu. Indonesia sudah tiga kali kalah ya gitu kan oleh Thailand ini. Nah ini pertandingan keempat ya untuk di final AFF yang bertemu kembali dengan Thailand.
yang saya melihat bahwa itu tadi pertandingan ini harus menjadi sebuah titik balik bagi Indonesia. Bagaimana caranya kita harus bisa menang. Finishing touch-nya juga berkualitas yang bisa menghasilkan gol. Kedua juga itu tadi stamina, karena kita harus dipersiapkan untuk stamina, karena itu tadi pasti temponya akan tinggi nih pertandingan ini. Nah, ini stamina yang kuat memang harus juga dimiliki oleh para punggawa timnas kita. Saya sih melihatnya bahwa seperti Asnawi itu dia mampu sebenarnya untuk melakukan speed kencang gitu ya, lari. Terus Ramai Rumakik juga bisa diadu sprint misalnya kan, kayak gitu. Terus Witan Sulaiman juga dia selain punya daya juang yang tinggi, juga dia oper-operannya, passing-passingnya juga untuk bermain 1-2-nya bisa matching dengan misalnya Egy atau dengan Ezra Walian atau juga dengan Irfan Jaya. Dia udah bisa membaca, mengatur serangan gitu. Selain juga mungkin faktor Evan Dimas ya. Evan Dimas ini sudah beberapa kali ini juga memang di bangku cadangkan terus untuk babak pertama dan baru main di pertengahan babak kedua gitu. Nah, inilah yang mungkin bisa menjadi sebuah kekuatan penting gitu loh bagi timnas Indonesia. Selain juga sisi pertahanan ya. Sisi pertahanan juga Rahmat Irianto, Elkan Bagot, juga Fahrudin. Ya, itu juga harus sudah bisa sinergi gitu loh antara mereka bertiga itu. Intinya adalah pertahanan yang kuat, finishing touch-nya yang mumpuni, dan akhirnya bisa mengimbangi gitu permainan-permainan, karena Thailand juga pasti akan menerapkan hal yang sama gitu loh. Mereka akan bermain cepat, operan 1-2, dan keunggulan beberapa striker mereka juga dengan tinggi badan yang lumayan tinggi gitu, dan itu juga akan membuat bola-bola set piece misalnya dari tendangan bebas, dari tendangan penjuru bisa menjadi sebuah peluang untuk gol lewat sundulan kepala. Oke, pentingnya stamina yang kuat dan finishing touch yang mumpuni. Oke, Bung, ada bocoran nggak nih kira-kira timnas bakal diguyur bonus dari pemerintah? Menpora sebenarnya sudah menjanjikan, walaupun memang belum disebut ya angkanya berapa, tapi ada beberapa swasta lah yang di luar pemerintahan yang sudah memberikan bonus gitu. Ada beberapa dari Surabaya, ada pengusaha yang sudah memberikan bonus juga. Terus yang saya dengar kemarin pemerintah daerah Sulawesi Selatan sudah menjanjikan jika timnas Indonesia juara AFF 2020 ini, pemain-pemain yang dari Sulsel, asli Sulsel, seperti yang itu Asnawi ya, itu dari pemain dari Sulsel akan dikasih bonus rumah. Wow, iya. Ya semoga saja. Sebenarnya gini, kalau soal bonus itu memang akan mengikuti ya sebenarnya, itu pemicu gitu kan. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka merealisasikan dulu kemenangan, baik di leg pertama maupun di leg kedua. Itu dulu yang penting gitu. Bagaimana dulu mereka bisa menang dulu, baru setelah itu bonus pasti akan mengikuti. Iya. Sekaligus menjadi penyemangat mereka ya, ya betul, dalam bertanding nanti. Sebelum laga ini, timnas sudah 5 kali tampil di final Piala AFF dan selalu gagal nih, Bung. Kira-kira apa penyebabnya? Kalau bagi saya sih analisisnya sederhana saja sebenarnya. Teknik permainan dan stamina yang menurut saya masih biang penyebab kekalahan Indonesia sudah di 5 kali final Piala AFF gitu ya. Nah, itulah yang tadi saya bilang bahwa Sintayong sekarang sedang menggenjot itu tadi. Bagaimana finishing touch-nya yang harus berhasil menghasilkan gol, stamina terutama, karena biasanya di
separuh babak, babak kedua terutama, kerap terjadi penurunan stamina yang hebat gitu. Bahkan nggak usah jauh-jauh, kemarin ketika pertandingan semifinal leg kedua aja melawan Singapura, ketika Indonesia sudah ketinggalan 1-2, saya sempat melihat bahwa ada penurunan gitu. Ada penurunan baik stamina dan teknik bermain. Baru setelah gol penyeimbang dari Arhan itu membuat skor menjadi 2-2, barulah terlihat lagi kembali seperti mulai hidup lagi gitu. Padahal sebenarnya kita sudah unggul pemain ketika jumlah pemain kita sudah unggul ketika skor masih 1-1 gitu. Tapi bahkan beberapa menit setelah, bahkan hitungan menit malahan itu kartu merah kedua didapat oleh Singapura, malah kita kebobolan lewat tendangan bebas. Nah, inilah yang akhirnya itu menjadikan sebuah penurunan semangat, stamina, dan permainan sempat goyang lah permainan timnas Indonesia gitu. Nah, baru ketika gol penyeimbang 2-2 itulah yang akhirnya bisa membuat semangat baru, apalagi ketika penalti di akhir babak kedua itu berhasil digagalkan, itu tambah membuat lagi semangat dan stamina timnas Indonesia naik kembali, performanya naik kembali. Nah, mungkin yang ini harus diwaspadai juga bahwa Sintayong juga harus menerapkan kepada pemain bahwa ketika misalnya kita kebobolan terlebih dahulu, gitu, ini jangan menjadikan menjadi sebuah patah semangat gitu. Tetap harus bersemangat, tetap harus bermain dengan apik, menerapkan teknik yang sudah diterapkan oleh pelatih. Saya yakin sih sebenarnya kalau semua teknik yang diterapkan oleh pelatih itu dijalankan, Indonesia bisa bermain apik lah gitu. Minimal tidak terlihat seperti pemain yang kehilangan semangat. Mungkin itu. Oke. Lagi-lagi tadi stamina dan teknik permainan ya, Bung ya. Oke, peluang dari bola-bola mati selama ini selalu jadi kelemahan timnas nih, Bung. Bagaimana Bung Eri melihatnya? Ya, betul memang. Saya juga ingin menggarisbawahi bahwa menghadapi Thailand nanti kita harus bisa melakukan antisipasi set piece seperti ini gitu. Karena belajar dari beberapa pertandingan sebelumnya, Indonesia lemah dalam menghadapi set piece yang dihadapi dan juga lemah ketika memanfaatkan set piece yang menjadikan keuntungan bagi timnas gitu. Ya yang jelas terlihat adalah kemarin ketika pertandingan melawan Singapura gitu. Sekali dapat peluang dari bola mati, tendangan bebas, itu langsung menjadikan sebuah gol. Tapi kebalikannya, ketika di akhir babak perpanjangan waktu, bahkan kipernya juga sudah bukan kiper asli karena sudah di kartu merah dan hanya digantikan oleh striker Singapura yang menjadi kiper. Itu pun lemah menurut saya penyelesaian akhirnya. Nah, inilah yang menjadi sebuah PR besar juga bagi Sintayong bahwa Indonesia punya akan bagot. Dalam pertandingan melawan Malaysia, dia berhasil menciptakan sebuah gol lewat set piece tendangan pojok yang umpan dari Evan Dimas. Nah, ini mungkin juga harus dimaksimalkan ini ya. Peluang-peluang seperti ini juga di pertandingan awal di penyisihan grup, ya kan, Rahmat Irianto bahkan sampai bisa memasukkan 2 gol lewat bola-bola set piece tadi dari tendangan sudut. Nah, ini juga sebenarnya ini peluang besar gitu ya, bahwa Indonesia sebenarnya punya pemain-pemain yang mampu memanfaatkan set piece. Nah, inilah yang mungkin dalam dua hari waktu jeda antara semifinal ke final ini yang mungkin harus digenjot dan jadi perhatian penting bagi Sintayong gitu. Dan satu lagi, sebenarnya jarak kita diuntungkan nih, Indonesia diuntungkan oleh
jeda waktu pertandingan ketimbang Thailand. Indonesia punya jeda waktu 3 hari untuk recovery dan pemulihan dan teknik, ketimbang Thailand yang hanya punya waktu jeda 2 hari. Nah ini juga bisa menjadi sebuah keuntungan bagi kita, bagaimana merecovery stamina, membuat teknik kita semakin padu gitu. Mungkin seperti itu. Oke, kita punya jeda waktu yang lebih lama ya dibandingkan Thailand. Oke, terakhir, kekuatan kita di serangan balik, bisakah kita terapkan untuk melawan Thailand nanti? Nah, kalau serangan balik, ini kembali lagi gitu loh. Mungkin ketika nanti bertahan, Indonesia harus menyisakan satu orang striker atau minimal ditemani oleh gelandang serang. Seperti misalnya gitu, kalaupun nanti strikernya akan diturunkan adalah Irfan Jaya dari awal, nah Irfan ini harus dipatok jangan terlalu ikut membantu pertahanan. Nah mungkin nanti Asnawi yang akan bisa membackup jika nanti misalnya ada serangan balik yang memang membutuhkan lari cepat, ya kan, berduel dengan back lawan gitu kan. Nah, sebenarnya Irfan Jaya sudah punya potensi untuk bisa berduel dengan back lawan gitu ya. Nah, ini makanya menurut saya seandainya memang Sintayong nanti akan menempatkan Irfan Jaya sebagai striker, dia harus diposisikan jangan terlalu membantu pertahanan. Ini untuk mengefektifkan itu tadi serangan balik yang akan bisa menjadi sebuah peluang bagi Indonesia untuk bisa menciptakan gol. Oke, Bung Eri, terima kasih atas ulasan-ulasannya. Kita sama-sama berdoa ya, Bung ya. Sama-sama berharap yang terbaik untuk Indonesia dan tetap optimis tentunya. Nah, untuk Sobat Forum, jangan lupa like, subscribe FK Communication. Nantikan ulasan pertandingan big match lainnya. Saya Sania Anjani, sampai jumpa. Salam FK Sport.